Oke, kita lanjut pada materi yang kedua pada dimensi 3, yaitu jarak titik ke garis. Perhatikan titik berikut, titik P dan garis G. Sekarang bagaimana cara kita menentukan jarak dari titik P ke garis G ini? Caranya yaitu kita tarik beberapa garis dari titik P ke garis G. Ya, kita tarik beberapa garis ya. Oke. Nah, dari beberapa garis yang kita buat ini, kira-kira garis mana yang paling pendek? Ya, garis ketiga ini ya, garis yang berada di tengah-tengah ini merupakan garis yang paling pendek. Sehingga garis ini adalah garis yang mewakili panjang dari titik P ini ke garis G ini. Nah, kita misalkan ada sebuah titik di garis G itu, yaitu titik Q di situ. Maka tinggal kita hubungkan dari titik P ini ke titik Q. Perhatikan bahwa dia tegak lurus di situ. Maka garis merah ini adalah garis yang paling pendek, garis terpendeknya. Dan garis merah ini itu panjangnya itu merupakan jarak dari titik P ke garis G ini. Sampai sini bisa diikuti ya. Nah, perhatikan bagaimana kalau kita bawa jarak titik ke garis dalam bangun ruang ya, dalam dimensi 3. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan jarak titik A ke GH, ke garis GH. Nah, perhatikan sekarang kita buat dulu garis GH. Nah, ini garis biru ini adalah garis GH. Kemudian sama seperti tadi, kita ambil beberapa garis dari titik A ke garis GH. Kemudian kita lihat garis terpendeknya itu yang mana sih? Nah, kita tarik dulu. Nah, perhatikan dari beberapa garis yang kita tarik ini akan kita dapati ternyata AH itu merupakan garis terpendek. Perhatikan bahwa semakin garisnya ini kita tarik, kita bentuk ke kanan, maka akan semakin panjang. Dengan demikian, AH ini merupakan garis terpendeknya. Oke, sekarang bagaimana kalau yang ditanyakan jarak dari titik A ke FH? Jarak dari titik A ke FH. Nah, perhatikan FH ini merupakan diagonal bidang. Sama prosesnya, kita tinggal tarik beberapa garis ya. Ya, kita bentuk beberapa garis untuk kita lihat garis yang paling pendek di situ. Nah, perhatikan garis AH dan garis AF itu panjangnya sama. Jadi kalau kita startnya itu dari A ke H kemudian bergeser terus sampai A ke F, maka akan mendapatkan panjang yang sama. Dengan demikian pasti garis terpendeknya itu berada di tengah-tengah. Ya, pasti garis terpendeknya itu adalah garis yang berada di tengah-tengah FH ini. Oke. Oke ya. Nah, sama halnya dengan jarak dari titik ke titik pada video sebelumnya. Adapun langkah-langkah untuk menentukan jarak dari titik ke garis. Langkah yang pertama itu tentukan titik dan garisnya. Setelah itu tarik beberapa garis dari titik ke garis, kemudian ambil garis terpendek. Setelah itu ambil satu titik bantu, lalu hubungkan titik bantu ke dua titik sebelumnya. Tujuannya apa? Untuk membentuk sebuah segitiga. Setelah segitiganya terbentuk, keluarkan segitiganya dari dalam kubus. Setelah itu, tinggal kita berproses menggunakan Pitagoras untuk kita menentukan jaraknya. Nah, perhatikan pada kubus ini, misalkan yang disuruh itu mencari jarak dari titik A ke garis GH ini. Ya, ke garis biru itu. Nah, langkahnya juga sama. Ya, di sini yang pertama itu kita tentukan titik dan garisnya. Titik dan garisnya sudah kita ketahui. Titik yang mana dan garis yang mana yang ditanyakan. Kemudian kita tarik beberapa garis. Tadi sudah kita dapatkan yaitu garis terpendeknya adalah
garis AH. Berarti langkah yang kedua juga sudah selesai. Setelah itu kita ambil satu titik bantu. Misal kita ambil yang D ini. Kemudian kita hubungkan, maka akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya itu di D. Setelah sudah terbentuk segitiga, kita keluarkan segitiganya. Jadi segitiga ADH itu kita keluarkan. Nah, tinggal kita gunakan Pitagoras untuk menghitung AH. Karena di sini yang ditanyakan itu AH ya, jarak dari A ke garis GH. Nah, tinggal kita menggunakan Pitagoras, maka AH kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah dengan HD kuadrat. Kenapa ditambah? Karena di sini yang ditanyakan itu sisi miringnya, maka dijumlahkan di situ. Oke. Nah, perhatikan contoh soal. Soal nomor 1, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuknya itu 4 cm. Tentukan jarak titik B ke garis EH. Oke, langkah pertama kita tentukan titik dan garisnya. Jadi titik yang ditanya itu titik B. Kemudian garisnya itu adalah garis EH. Titik dan garisnya sudah kita tentukan. Setelah itu kita tarik beberapa garis dari titik ke garis, kemudian ambil garis terpendek. Jadi kita tarik. Oke. Nah, kita perhatikan bahwa semakin ke atas garisnya itu semakin panjang. Dengan demikian, garis terpendeknya itu pasti garis BE. Jadi garis BE ini adalah garis yang paling pendek. Setelah itu kita ambil satu titik bantu, lalu hubungkan titik bantu tersebut ke dua titik sebelumnya. Sekarang kita ambilnya itu adalah A. Yang kita ambil itu adalah A. Maka kita tinggal tarik garis. Oke. Bentar ini kita hapus. Ya. Maka akan terbentuklah sebuah segitiga ABE. Siku-sikunya itu di A. Nah, tadi diketahui bahwa rusuknya itu 4 cm. Sekarang tinggal kita keluarkan segitiga yang sudah kita bentuk itu. Ya, segitiga ABE. Siku-siku di A. Kemudian di situ AB-nya sama dengan 4 dan AE-nya juga 4 karena merupakan rusuk. Sekarang tinggal kita tentukan panjang BE-nya. Maka BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. AB-nya 4, AE-nya juga 4. 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu 32. Maka BE-nya sama dengan akar dari 32. Kita dapatkan penyederhanaan akarnya yaitu 4 akar 2 cm. Soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik A ke garis FH. Ditanya titik A ke garis FH. Oke, ke sini ya. Nah, tadi kita sudah dapat pada soal sebelumnya itu kita dapat bahwa garis terpendeknya itu adalah ini tadi kan. Jadi garis terpendeknya itu berada di tengah-tengah. Ya, dia tegak lurus di situ, dia siku-siku ya. Nah, maka sekarang tinggal kita ambil satu titik bantu, kemudian kita hubungkan ke dua titik sebelumnya. Oke, nah kita misalkan tadi yang garis itu, kita misalkan dia kenanya di sini di titik P. Ya, kita ambil satu titik P di situ, maka akan terbentuk garisnya yaitu garis AP. Kemudian kita ambil satu titik bantu, perhatikan di sini saya ambil titiknya itu di tengah-tengah bidang ABCD. Sudah, kita namakan misalkan itu titik Q. Kemudian kita hubungkan dari P ke Q, kemudian dari Q ke A. Maka terbentuklah sebuah segitiga siku-siku di Q, yaitu segitiga AQP. Sudah, setelah itu tinggal kita keluarkan segitiganya. Kemudian kita tuliskan panjang sisi yang bisa kita ketahui. Perhatikan bahwa AQ
ya. Aki ini adalah setengah dari diagonal bidang AC. Ya, jadi titik Q ini berada di tengah-tengah. Artinya perhatikan saat kita tarik garis dari A ke C, ya, maka itu adalah satu diagonal bidang penuh. Sementara dari A ke Q itu adalah setengahnya. Maka AK itu setengah dari AC. Ya. Sini karena AC-nya adalah 6 akar 2, maka AK-nya sama dengan 3 akar 2 di situ. Kemudian dari P ke Q-nya, perhatikan dari P ke Q, karena dia sejajar dengan rusuk, maka panjangnya itu sama dengan rusuk. Kemudian tinggal kita tentukan AP-nya. Maka AP kuadrat sama dengan AK kuadrat ditambah PQ kuadrat. AK-nya 3 akar 2 dan PQ-nya 6. Kemudian 3 akar 2 dikuadratkan itu 18 ditambah 36, dapatlah 54. Maka AP-nya itu sama dengan akar 54, sederhananya yaitu 3 akar 6 cm. Contoh soal yang ketiga, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik A ke garis FH. Oke, sekarang ya ini salah soal di sini ya, sorry. Jadi tadi kan FH sudah, sekarang dia berpindah, bukan FH lagi tapi ini KB. Bentar. BH. Ya, jarak dari titik A ke garis BH. Perhatikan bahwa BH ini adalah diagonal ruang. Sama halnya teman-teman, tinggal kalian tarik saja garis berdasarkan langkah-langkah ini. Tarik garis dan kita lihat kira-kira garis mana yang paling pendek. Oke, tarik garis. Nah, perhatikan saat kita tarik beberapa garis, langsung kelihatan garis mana yang paling pendek. Garis yang terpendek itu adalah ini kan, garis ya ini, garis dari A ke tengah-tengah diagonal diagonal ruang BH ini. Oke. Nah, kita misalkan di situ bahwa ya ini kurang di tengah ya. Kita misalkan di situ ada sebuah titik, kita namakan saja titik P. Ya. Sekarang tinggal kita hapus garis yang lain agar bisa kelihatan garis yang di tengah itu. Ya, ini siku-sikunya juga diperbaiki. Oke. Oh, ini tidak ya. Dia tidak siku-siku, sorry. Ya, dia tidak siku-siku di situ. Ya, dia ini garisnya paling pendek di situ ya. Nah, perhatikan. Kemudian kita ambil satu titik bantu. Perhatikan bahwa di sini saya ambil di tengah bidang bagian alasnya ini. Jadi bidang ABCD saya ambil satu titik di tengah-tengahnya. Kemudian itu saya namakan titik Q. Kemudian tinggal kita hubungkan dari titik P ke titik Q. Kemudian dari titik A ke titik Q juga. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya itu di Q. Maka kita dapatkan segitiga AQP atau segitiga APQ. Kemudian tinggal kita keluarkan segitiga APQ-nya. Sekarang perhatikan, sisi yang bisa langsung kita ketahui yang pertama adalah dari AQ. Perhatikan bahwa AQ itu setengah dari AC, diagonal bidang. Maka AQ-nya adalah 4 akar 2. Perhatikan juga di sini bahwa dari Q ke P, perhatikan Q ke P, garis QP ini dia sejajar dengan rusuk tegak pada kubus. Tapi dia hanya setengah saja. Perhatikan dia berhenti di tengah-tengah. Di sini di P. Artinya ini QP ini pasti setengah dari rusuknya juga. Jadi kalau QP-nya itu 8 maka dari AB. Rusuknya kalau 8 maka QP-nya itu pasti setengah dari 8 yaitu 4. Sekarang tinggal kita tentukan AP-nya. Maka AP kuadrat sama dengan AQ kuadrat ditambah PQ kuadrat. AQ-nya adalah 4 akar 2, kemudian PQ-nya adalah 4. 4 akar 2 dikuadratkan 32 ditambah 16. Kemudian kita jumlahkan, dapatlah 48. Maka AP sama dengan akar 48
sederhananya 4 akar 3 cm. Jadi jarak dari titik A ke diagonal ruang BH adalah 4 akar 3 cm. Oke, soal nomor 4. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm dan diketahui M adalah titik tengah garis AB. Tentukan jarak titik M ke garis GH. Oke, perhatikan. Jadi kita punya sebuah, di sini garisnya itu garis GH dan kita punya sebuah titik. Titiknya itu berada di tengah-tengah garis AB. Itu adalah titik M. Nah, sekarang sama, tinggal kita tarik garis. Kita tarik beberapa garis. Tarik, 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 dan tarik. Nah, perhatikan bahwa di ujung-ujungnya dari MGH dan MGG ini panjangnya sama. Artinya garis terpendeknya itu pasti garis yang berada di tengah-tengah sini, di tengah-tengah GH. Kemudian kita misalkan ambil sebuah titik, kita namakanlah itu titik N. Ya, titik N. Oke, supaya lebih cepat kita hapus dulu garis-garis yang tidak diperlukan. Oke, saya perbaiki dulu garisnya. Kayak pakai kuning saja. Oke, dari M kita tarik garis ke N. Wah, bentar. Nah, kita tarik garis. Oke, kita tarik dari N. Nah, kemudian setelah garis terpendeknya sudah terbentuk, kita ambil satu titik bantu. Nah, misalkan kita ambil di bawah. Ya, kita namakanlah itu titik O. Kemudian tinggal kita hubungkan NGO dan OKM. Nah, perhatikan di sini bahwa segitiga MON ini siku-sikunya itu di O. Udah? Ingat bahwa tadi di soal itu rusuknya 10 cm. Kemudian sekarang tinggal kita keluarkan segitiganya. Nah, setelah kita keluarkan, tinggal kita tentukan panjang sisi yang bisa langsung kita ketahui. Perhatikan bahwa MKO itu dia sejajar dengan rusuk. Dia sejajar dengan BC dan sejajar juga dengan AD. Sementara AD ini rusuk, artinya panjangnya sama dengan rusuknya, yaitu 10. O ke N juga, perhatikan bahwa O ke N itu dia sejajar dengan rusuk yang tegaknya. Maka panjangnya juga pasti 10. Dengan demikian maka tinggal kita hitung panjang dari MKN. Maka MN kuadrat sama dengan MO kuadrat ditambah NO kuadrat. MO-nya 10, NO-nya 10, maka kita dapat 100 tambah 100, 200. Maka MN sama dengan akar dari 200, sederhananya akar 10 akar 2 cm. Oke, soal nomor 5. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 10 cm dan P adalah titik tengah AB. Tentukan jarak titik M ke garis GH. Oke, nah perhatikan di sini kita punya titik garis FH di situ. Kemudian kita punya titik M, dia tengah titik P, titik tengah garis AB. Nah, setelah itu tinggal kita tarik garis seperti yang ini. Tinggal kita tarik garis. Kita lihat garis terpendeknya itu yang mana. Nah, perhatikan. Oke. Nah, perhatikan saat kita tarik garis, nanti kita akan dapatkan garisnya itu nanti yang paling pendeknya itu di sini. Ya, di sinilah. Ada satu garis nanti yang paling pendek, dia itu nanti di sini. Nah, kita namakanlah titik di situ titik Q. Kemudian kita sudah dapat garis terpendeknya. Sekarang kita hapus garis yang lain. Hapus dan hapus. Oke, maka garis PQ ini adalah garis terpendeknya. Udah. Kemudian kita ambil satu titik bantu. Kan kita ambil di situ titik R. Oke, maka nanti tinggal kita bentuk segitiganya di situ. Jadi kita bentuk segitiga, kita tarik, siku-sikunya pasti di R. Maka kita dapatkan segitiga PQR. Sekarang tinggal kita masukkan panjang sisi yang bisa langsung diketahui. Di situ ada
R ke Q ya, sejajar dengan rusuk, maka 10 cm. Nah, perhatikan dari PQR ini kita harus cari lagi dari PQR ini berapa panjangnya. Nah, perhatikan di sini kita bisa ambil titik bantu ya untuk membentuk segitiga. Kita ambil titik bantunya B, membentuk segitiga yang kedua. Kemudian kita tarik. Nah, maka terbentuklah segitiga BPR, siku-sikunya di R sini. Makanya nanti terbentuk lagi satu segitiga baru, yaitu segitiga BPR, siku-sikunya di R. Perhatikan bahwa dari ini, perhatikan BR. Nah, kenapa BR-nya sama dengan 5/2/2? Perhatikan. Nah, perhatikan diagonal bidang dari BKD ini. Ya, diagonal bidang dari BKD. BKD, perhatikan, kalau titiknya di sini, maka jarak terdekatnya itu pasti di sini. Ya kan? Jarak terdekatnya itu pasti di situ. Kemudian kalau titiknya di sini, maka pasti dia di tengah sini. Sementara kalau titiknya di sini, di tengah-tengah AD, maka dia pasti di sini. Artinya pada saat di sini semuanya ada garis, maka di sini dia membagi garis ini menjadi 4 bagian yang sama panjang. Salah satu bagian yang sama adalah dari BKR. BKR itu sama dengan dari R ke sini, sama dengan dari sini ke sini, terus dari sini ke D. Dengan demikian dia membagi 4. Perhatikan bahwa rusuknya itu 10. Dengan demikian, dari BKR itu adalah 1/4 dari diagonal bidangnya. Diagonal bidangnya 10/2, berarti dibagi 4, dapatlah 5/2/2, itu untuk BR-nya. Nah, untuk BKP-nya perhatikan bahwa itu adalah setengah dari rusuknya, menghasilkan 5. Sekarang tinggal kita cari PR-nya. Maka PR kuadrat sama dengan BB kuadrat dikurangi BR kuadrat. BP-nya 5 dan BR-nya itu 5/2/2 dikuadratkan. Kemudian 5 kuadrat 25 dan 25/2. Perhatikan 5 kuadrat itu 25, 2 kuadrat itu 4, akar 2 kuadrat itu 2. Kemudian kita sederhanakan 4 dengan 2-nya, tersisa 2 di bawah. Maka jadilah 25/2. Kemudian 25 dikurangi 25/2 menghasilkan ini seharusnya 25/2. Menghasilkan 25/2. Maka PR-nya sama dengan akar dari 25/2. Atau bentuk sederhananya yaitu 5 akar setengah. Nah, kita sudah dapatkan ini ya PR-nya. Maka karena kita sudah dapat PR, maka kita sudah bisa menghitung PQ. Di mana PQ itu adalah jarak dari titik P ini ke diagonal bidang FH. Ya, ini ya tadi. Segitiga ini tadi. Ya, segitiga ini. Kemudian tinggal kita hitung PQ-nya. Maka PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat. Sudah. PR-nya itu tadi kita dapat 5 akar setengah, kemudian kita kuadratkan, ditambah dengan 10 kuadrat untuk QR-nya. Kemudian 5 akar setengah dikuadratkan itu menghasilkan 25/2, ditambah dengan 100. 25/2 ditambah 100, 225/2, maka PQ-nya itu sama dengan akar dari 225/2. Kita dapat bentuk sederhananya adalah 15/2/2 cm.